Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan Renungan Kristen pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan berikan bagi kami kesempatan untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti, memahami firman-Mu. Terlebih mampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Hosea pasal yang ke-13 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-16. Tapi kita membaca saudara dari ayat yang ke-4, dikatakan di sana, tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain aku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Hosea pasal 7 ayat 3 sampai ayat yang ke-16, saya memberikan tema di sana, kebobrokan Israel dan kesetiaan Allah. Saudara, kalau kita melihat saudara secara komprehensif kitab Hosea, saudara, secara eksplisit menjelaskan tentang betapa hancurnya Israel karena keberdosaan mereka. Dan kita melihat mengenai kesetiaan Allah bagi bangsa ini. Saudara, kalau kita melihat kebobrokan bangsa ini atas apa yang mereka lakukan, saudara, yang pertama, ketidaksetiaan Israel kepada Allah dengan menyembah berhala. Artinya saudara, kepercayaan dan kesetiaan mereka terbagi dua, baik kepada Yahweh maupun kepada Baal. Kemudian yang kedua, mereka melanggar perintah dan perjanjian dengan Allah. Dan saudara, dikatakan, dan hal ini merupakan syarat perjanjian. Dikatakan apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, termasuk menyembah kepadanya. Yang ketiga saudara, tidak menjaga kesetiaan atau kekudusan dan janji mereka kepada Allah. Yang keempat saudara, kalau kita melihat konteks Hosea dari pasal 7 ayat 3 sampai 16, dosa yang dilakukan bangsa ini bukan hanya mereka melakukan kekejian, tetapi saudara, mereka melibatkan para pemimpin bangsa ini, dan bahkan raja pun bersenang-senang dengan para pengkhianat ini. Ayat yang kelima saudara, dan mereka membunuh para pemimpin. Umat ini bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain dalam situasi buruk yang seharusnya memohon pertolongan kepada Tuhan, tetapi tidak ada satupun yang meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, Allah mengikat perjanjiannya dengan umat Israel yang disebut dengan covenant, suatu perjanjian yang tidak bisa dilanggar. Saudara, covenant ini bicara tentang janji Allah yang mengikat dan kuat, ya, serta ada konsekuensi jika melanggar janji itu. Itulah hukuman. Covenant Allah saudara, artinya Allah menyertai. Covenant Allah, Allah memelihara, Allah menjaga, Allah melindungi, bahkan dikatakan Allah memberkati bangsa ini. Janji Israel apa saudara? Mereka harus berbakti, mereka menyembah kepada Allah, mereka mengikuti Allah yang adalah Tuhan dan penebus mereka. Karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sesuatu bisa dikatakan sangat sakral, janji yang dilakukan antara Allah dengan bangsa ini. Nah, saudara-saudara, hubungan Allah dengan Israel seringkali disamakan dengan ikatan pernikahan. Kalau kita lihat misalnya di Yesaya pasal 54 ayat 5, Yeremia pasal 3 14, dan Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 32. Gambaran hubungan pernikahan ini sangat intim, sangat kudus, dengan menampilkan eksistensi Allah sebagai suami dan bangsa ini, dan bangsa Israel itu sebagai istri. Nah saudara, akan tetapi hubungan tersebut sudah tidak berjalan dengan baik oleh karena Israel berkhianat kepada Allah. Israel beralih kesetiaannya kepada dewa-dewa, ya, dan Baal sebagai penyembahan berhala mereka. Oleh karena itu saudara-saudara, hal ini yang mendukakan isi hati Tuhan dan digambarkan sebagai sebuah perzinahan rohani dari sebuah hubungan yang seharusnya terjaga dan kudus. Yang seharusnya Israel menjaga hubungan itu, tunduk kepada Allah, menyembah Allah, dan tidak melenceng imannya kepada Allah. Tetapi karena kesetiaan Allah, sekali lagi saudara, karena kesetiaan Allah, Allah sendiri berinisiatif
aktif memperbaiki hubungan dengan Israel sebagai umatnya yang sudah tidak setia kepada Allah. Saudara, hubungan dengan Israel, Allah memulihkan kembali dengan cara Allah mengutus Hosea agar bangsa ini bertobat dan kembali pada hubungan yang kudus kepada Allah. Yang unik, saudara, adalah cara Allah memakai Hosea untuk menjalin hubungan keluarga, dan hal itu sebagai gambaran hubungan Allah dengan Israel. Saudara, Hosea pasal 1 ayat 2-3 dikatakan, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Saudara, Hosea pasal 1 ayat 3 dikatakan, maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Saudara, siapa Gomer? Ya, Alkitab mencatat Gomer adalah perempuan sundal. Kata sundal dalam bahasa Alkitab digunakan menggunakan istilah saunun, artinya seorang perempuan yang terlibat dalam aktivitas persinahan. Saudara, dalam konteks para nabi, saudara, dalam perjanjian lama, istilah kata sundal atau melacur ini selalu disematkan pada Israel yang menggambarkan ketidaksetiaan mereka terhadap Allah. Ya, melanggar perjanjian ya dengan berzina, yaitu menyembah Baal, ya kan? Situasi dan keadaan hubungan keluarga yang dijalani oleh Hosea ketika sudah menikahi Gomer, tetapi Gomer meninggalkan dia dan tetap melakukan perzinahan. Ya, dia tetap dikatakan bersundal. Karena itu, saudara, merupakan profesi dia untuk mencari upah dengan istilah ya sebagai pelacur bakti. Ya, saudara. Dan dalam situasi seperti itu, Hosea justru mencari dan memanggil kembali. Ya, karena Gomer sudah pergi dengan laki-laki lain, dan bahkan ya meminta Hosea untuk menebusnya dengan membayar sejumlah uang, dan semua kesalahan Gomer pun dilupakan oleh Hosea. Saudara, Allah mendeskripsikan kesetiaannya melalui hubungan pernikahan Hosea dan istrinya yang bersundal atau melacur. Ya, sebagaimana saudara dikatakan sebelumnya, adalah gambaran dari Israel yang tidak setia. Artinya, saudara, hubungan tersebut digambarkan ya secara dramatis sebagai penolakan Israel akan Allah dan keinginan untuk membawa kembali bangsa yang melacur ini. Ya, membawa kembali ke dalam hubungan yang benar dan kudus dengan Allah. Bahkan, saudara, Allah berinisiatif untuk memanggil kembali bangsa ini. Mereka menerima mereka dan mengampuni mereka dan melupakan apa yang telah diperbuat bangsa ini, saudara. Kesetiaan Allah tidak bisa diukur dengan apapun juga, saudara. Allah setia meskipun kita tidak setia. Ya, dari kisah ini, saudara, bahkan dari kitab Hosea sendiri, ya, bahkan perjalanan pelayanan Hosea yang begitu berat, yang taat pada perintah Allah, sesuatu yang sulit Hosea lakukan, tetapi dia menjalani semuanya itu dan menyampaikan isi hati Allah. Ya, bahwa kesetiaan Allah tetap untuk selama-lamanya. Dari sini, saudara, kita belajar ya bahwa Allah begitu mengasihi umatnya. Ya, kita lebih memahami betapa besar kesetiaan Allah bagi umatnya. Dosa, pelanggaran, kehancuran moral, ya, kesetiaan Allah tidak bisa digoyahkan dengan apapun juga. Allah tetap setia kepada kita. Karena itu merupakan sifatnya, setia. Saudara, Allah tetap setia dan menantikan kita. Dia ingin memulihkan kita untuk menjalani hubungan yang kudus bersama dengan Dia. Hubungan yang telah rusak, yang telah hancur karena dosa. Tetapi Allah berinisiatif untuk memulihkan hubungan itu bagi kita. Saudara, pernikahan Hosea adalah tindakan profetik kasih Allah yang tidak berkesudahan kepada umatnya. Meskipun umatnya berdosa dan tidak setia. Ya, pesannya jelas bahwa Allah membenci dosa-dosa umatnya, tetapi konsekuensi dosa itu tetap ada, saudara. Allah menyatakan penghakimannya. Allah yang sama juga yang berinisiatif
Dia akan melakukan pemulihan terhadap mereka yang kembali kepadanya. Ya, saudara, urgensinya bagi kita apa? Jangan tahan perbuatan dosa kita. Implementasinya bagi kita apa? Datanglah kepada Tuhan, memohon belas kasihan kepadanya, maka Allah yang setia itu akan memulihkan kita. Terlebih hubungan kita dengan Dia. Saudara, pulihkanlah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, saudara, ada konsekuensi dari dosa yang kita lakukan. Karena itu saudara, berdamailah dengan Allah. Datanglah kepada Dia. Pulihkanlah hubungan kita dengan Tuhan. Dia sudah berinisiatif. Ya, 2000 tahun yang lalu Kristus datang ke dalam dunia. Merupakan inisiatif kasih Allah yang besar bagi kita. Supaya hubungan yang telah terpisah, yang telah hancur, yang telah rusak itu dipersatukan kembali antara kita dengan Allah. Supaya hidup kudus di hadapannya, supaya kita tetap setia kepadanya dan kita diselamatkan olehnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami orang yang berdosa, tapi Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Engkau Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Hubungan kami dengan Allah rusak karena dosa kami. Tetapi Tuhan, Engkau berinisiatif untuk Engkau memulihkan kehidupan kami, untuk kembali kepadamu dan kami hidup suci dan kudus sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.